Pasca jembatan Crimea Rusia meledak, Ukraina bersiap hadapi serangan nuklir dari pasukan Putin. Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики, спецслужбы Украины. Begin to prepare their society. That is very dangerous. They are not ready to do it, to use it, but they begin to communicate. What you mean, prepare society for using a nuclear weapon? They don't know if they will use or they will not use. I think that is dangerous even to... Развивать эти территории, помогая вам укреплять страну. Россия была и будет суверенной. Для этого сейчас на поворотном этапе развития и нашей страны, да и всего мира нужно укреплять, выстраивать суверенную национальную систему образования и воспитания подрастающего. Pasca ledakan di jembatan Crimea Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky semakin yakin Vladimir Putin akan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang negaranya. Ledakan di jembatan Crimea Rusia memang mengejutkan pihak Vladimir Putin, terlebih jembatan itu menjadi akses penghubung menuju kawasan Ukraina, dan kabar terbaru menyatakan Rusia bersiap menggunakan senjata nuklir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin Rusia tengah bersiap untuk melakukan serangan nuklir di Ukraina. Zelensky menegaskan bahwa Rusia tengah mempersiapkan rakyatnya untuk mulai melakukan serangan nuklir ke Ukraina. Namun ia meyakini bahwa keputusan untuk menggunakan senjata itu atau tidak belum dibuat karena membicarakannya saja sudah berbahaya. Rusia telah mulai mempersiapkan rakyatnya untuk serangan nuklir ke Ukraina, ujar Zelensky dikutip dari Business Insider Sabtu 8 Oktober 2022. Ia menambahkan bahwa kemungkinan terjadinya perang nuklir sangatlah berbahaya. Peluang Rusia menggunakan senjata nuklir muncul setelah mengalami sejumlah kegagalan karena serangan balik Ukraina yang merebut kembali sejumlah wilayah yang sebelumnya telah mereka duduki. Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali mensinyalkan ancaman bakal menggunakan senjata nuklir. Para pejabat negara barat menanggapi ancaman Rusia dengan serius, meski pengamat menilai hal itu sulit terjadi. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Putin tak bercanda dengan ancaman tersebut. Namun Volodymyr Zelensky mengatakan belum ada alasan untuk mengkhawatirkan ancaman Rusia yang menurutnya dirancang untuk membuat negara-negara barat berpikir dua kali untuk mendukung Ukraina. Mereka masih belum siap melakukannya, menggunakannya, tetapi mereka telah memulai komunikasi. Saya pikir membicarakannya saja sudah sangat berbahaya, tuturnya. Zelensky mengatakan Rusia sudah mengancam dunia dengan aksinya pada PLTN Zaporizhia yang telah diduduki sejak awal Maret. Zelensky pun mendesak sekutunya untuk menjatuhkan sanksi tambahan pada Rusia untuk mencegah segala bentuk tekanan nuklir. Sementara itu, Amerika Serikat tidak melihat tanda-tanda persiapan Rusia menggunakan senjata nuklir dalam waktu dekat, kata Gedung Putih pada Jumat 7 Oktober 2022, setelah Presiden Joe Biden memperingatkan bahwa dunia beresiko menghadapi Armageddon. Kami belum melihat alasan menyesuaikan postur nuklir strategis kami sendiri. Kami juga tidak memiliki indikasi bahwa Rusia sedang mempersiapkan penggunaan senjata nuklir dalam waktu dekat, kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre kepada wartawan di Air Force One. Saat ditanya apakah komentar Biden pada Kamis 6 Oktober 2022 sangat mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin adalah hasil laporan baru intelijen saat berkata tidak. Presiden berbicara tentang kekhawatiran tentang ancaman Putin untuk menggunakan senjata nuklir, katanya dikutip dari kantor berita AFP. Kemudian saat ditanya tentang pernyataan Biden pada Kamis bahwa AS berusaha menemukan jalan keluar bagi Putin untuk mengurangi invasinya ke Ukraina sebelum Presiden Rusia itu menggunakan senjata pemusnah massal, Jean-Pierre menjawab bahwa posisi AS tidak berubah. Hanya ada satu negara yang bertanggung jawab atas perang ini, katanya, dan itu Rusia. Mereka yang memulai konflik ini dan Putin memiliki kemampuan untuk menghentikan konflik ini hari ini. Komentar Biden pada Kamis 6 Oktober 2022 termasuk tidak biasa tentang bahaya dan ancaman terselubung Putin untuk menggunakan senjata nuklir dalam upaya Rusia merebut wilayah-wilayah Ukraina.
Diberitakan sebelumnya ledakan dahsyat merusak jembatan yang menghubungkan Rusia ke Crimea pada Sabtu 8 Oktober 2022 kemarin. Jembatan Crimea Rusia yang terletak di atas Selat Kerch itu merupakan rute pasukan utama bagi pasukan Rusia yang berjuang untuk mempertahankan wilayah yang direbuti Ukraina Selatan. Melansir dari Reuters, ledakan yang terjadi pada Sabtu pagi memicu pesan gembira dari pejabat Ukraina namun tidak ada klaim tanggung jawab yang disampaikan. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang menginstruksikan untuk memperketat keamanan jembatan serta infrastruktur yang memasok bahan bakar dan gas alam ke semenanjung Crimea. Vladimir Putin juga memerintahkan pembentukan sebuah komisi untuk menyelidiki ledakan tersebut. Pejabat Rusia mengungkapkan 3 orang tewas yang diperkirakan penumpang mobil yang sedang melaju di dekat truk yang meledak. 7 gerbong yang membawa bahan bakar di kereta dengan 59 gerbong yang sedang melaju di atas jembatan juga terbakar. Lalu lintas jalan yang terbatas dilanjutkan sekitar 10 jam kemudian dan Kementerian Perhubungan Rusia mengizinkan lalu lintas kereta api untuk mulai kembali perjalanan. Wakil Perdana Menteri Rusia Marat Kusnulin memerintahkan agar bagian jembatan yang runtuh segera dibongkar, kata kantor berita domestik Rusia. Penyelam mulai memeriksa kerusakan jembatan hari ini Minggu 9 Oktober 2022 pukul 6 pagi waktu setempat. Dan survei yang lebih rinci di atas permukaan air harus diselesaikan pada hari ini, tambah kantor berita domestik Rusia. Rusia merebut Crimea dari Ukraina pada tahun 2014 dan jembatan Crimea yang memiliki panjang 19 km atau 12 mil yang menghubungkannya dengan jaringan transportasi Rusia dibuka dengan meriah 4 tahun kemudian oleh Putin. Belum jelas apakah ledakan itu adalah serangan yang disengaja, namun kerusakan pada infrastruktur tingkat tinggi seperti itu menjadi pukulan keras bagi Rusia yang menderita beberapa kekalahan di medan perang. Situasinya dapat dikelola, ini tidak menyenangkan tetapi tidak fatal. Tentu saja emosi telah dipicu dan ada keinginan yang sehat untuk membalas dendam, kata Gubernur Crimea Rusia Sergei Aksyonov kepada wartawan. Aksyonov sebelumnya mengatakan Crimea masih memiliki persediaan bahan bakar untuk sebulan dan makanan untuk 2 bulan. Ledakan itu terjadi setelah ulang tahun ke-70 Putin dan bertepatan dengan penunjukan Jenderal Angkatan Udara Sergei Surovikin yang menjadi pengangkatan militer senior ketiga Rusia dalam seminggu untuk memimpin upaya invasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak menyinggung ledakan jembatan Crimea dalam video pidatonya pada hari Sabtu kemarin. Zelensky hanya mengatakan cuaca di Crimea terlihat berawan. Tetapi bagaimanapun mendungnya, Ukraina tahu masa depan kita cerah, ini adalah masa depan tanpa penjajah di seluruh wilayah kita, khususnya di Crimea. Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina memposting video jembatan Crimea di media sosial bersama video Marilyn Monroe yang menyanyikan selamat ulang tahun Tuan Presiden. Sejak dimulainya perang pada 24 Februari lalu, para pejabat Ukraina secara teratur mengisyaratkan mereka ingin menghancurkan jembatan itu. Penasehat Presiden Zelensky, Mikhailo Podolyak, mengatakan fakta bahwa truk yang meledak berpergian dari Rusia menunjukkan ledakan itu telah diatur oleh otoritas Moskow. Tidak diragukan lagi, kami menyaksikan awal dari proses negatif skala besar di Rusia, katanya dalam sebuah komentar menyalahkan pertikaian di antara pihak-pihak Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukan di Ukraina Selatan dapat dipasok sepenuhnya melalui jalur darat dan laut yang ada. Kementerian Perhubungan Rusia mengatakan lalu lintas jalan untuk kendaraan ringan dan bus telah dilanjutkan di separuh jalan yang utuh. Sementara kendaraan pembawa barang akan dialihkan ke layanan feri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan reaksi Kiev terhadap penghancuran infrastruktur sipil membuktikan sifat terorisnya. Dilaporkan 2 bentang jembatan jalan sebagian runtuh, namun lengkungan yang membentang di selatan yang dilalui kapal antara Laut Hitam dan Laut Azov tidak mengalami kerusakan. Menteri Situasi Darurat Rusia Alexander Kurenkov mengatakan kepada kantor berita Rusia TASS bahwa pekerja kereta api yang berpikir cepat telah melepaskan 7 gerbong bahan bakar yang terbakar sehingga mencegah api menyebar ke 52 gerbong yang tersisa. Sementara itu gambar dan foto yang beredar menunjukkan 1/2 dari jalan di jembatan telah hancur dan setelah lainnya berhasil selamat dan utuh.